Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjelang pemilu 2024, kita sudah mulai melihat tayangan di berbagai media terkait dengan agenda pesta demokrasi tersebut. Tak terkecuali di media sosial, sudah mulai tersebar beragam informasinya. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang bagus untuk sebuah negara yang menjunjung asas demokrasi. Namun di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahunan ini adalah betapa mudahnya seseorang, baik di kehidupan nyata maupun media sosial, untuk membuka aib yang tidak sepaham dengannya, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan dan bahkan mengarah kepada fitnah dan kebohongan. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing gibah sebahagian yang lain. Dan apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang mengumbar aib orang lain. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis, wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, dan jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib memiliki arti malu, celah, noda, salah ataupun keliru. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar kepada orang lain, bahkan dipiralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji dan negatif. Kita juga perlu mengingat
keutamaan bagi orang-orang yang menutup aib orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang hidup di dunia ini, termasuk kita, pasti pernah berbuat dosa ataupun kesalahan yang bisa menjadikan kita sangat malu apabila diketahui oleh orang lain. Kita bisa terlihat baik di mata orang lain semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib kita. Maka berupayalah untuk menutupi aib diri kita sendiri, juga aib orang lain. Jadikan dosa yang terlanjur yang pernah kita lakukan sebagai wasilah permohonan ampun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk berbuat kebaikan serta menjauhkan kita dari hal-hal yang memunculkan kemarahannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.